di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Roma 3 ayat yang ke-23 dan 24 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudara sekalian, saya sekali lagi menyambut kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, kita sudah melampaui 1 bulan ya, di bulan yang keempat di tahun 2026 ini sudah kita lewati. Dan sekarang kita sudah ada secara penuh di bulan yang baru, di bulan Mei. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, kita juga perlu mengingat dalam kehidupan ber-GKMI kita, bulan Mei itu dirayakan sebagai bulan misi ya. Bulan misi yang kiranya ini juga bukan hanya kita rayakan di bulan 5 saja, tetapi kiranya juga selalu kita ingat, kita pahami dan juga kita wujudkan bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima karya keselamatan Tuhan, maka ada satu tugas panggilan yang melekat, yang tidak bisa dikeluarkan dari hidup kita, yaitu kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bermisi. Bermisi menyampaikan kabar baik, kabar Injil kepada dunia ini. Nah, karena itu hari ini kita sudah ada di bulan 5, mari kita juga belajar merenungkan diri kita, apakah kita juga sudah menjadi pelaku-pelaku pemberitaan kabar baik itu di dalam seluruh hidup kita. Dukung juga Bapak Ibu, semakin dekat juga untuk gereja melakukan pelayanan misinya di minggu ketiga nanti untuk melayani di LPF Trisakti yang ada di Lampung. Kita dukung semuanya untuk semua baik pendanaan dan juga tim yang akan berangkat, kiranya juga menjadi sesuatu yang membawa kabar baik bagi saudara-saudara kita yang ada di Lampung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji meninggikan nama Tuhan, dan pagi ini saya rindu setiap kita hadir, kita memberikan penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
yang maha kuasa. Sama-sama kita mau katakan, ku masuk ke ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu Saya undang semua jemaat kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sama-sama kita mau katakan, ku menyembahmu, ku sembahmu, dan ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Sama-sama kita mau katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, dan ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan, layak disembah,
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu kerinduan kita pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang ke hadirat-Nya. Kita mau tinggikan, kita mau puji namanya, kita mau lebih dalam lagi Bapak Ibu, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersorak, kita mau bersuka cita di hadapan kemegahan Tuhan, kita mau memuji Dia dan meninggikan namanya Dia lebih lagi dan lebih lagi. Amin Bapak Ibu, ayo kita puji Tuhan. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama katakan. Sama sekali katakan saudaraku, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama katakan. Engkau baik, teramat baik. 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 Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudaraku. Sebetulnya saya mau izinkan Bapak Ibu duduk, tapi pujian yang berikutnya ini nggak cocok kalau kita nyanyinya sambil duduk. Jadi masih kuat berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita masih mau bersorak bagi Tuhan ya. Kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Ayo kita mainkan pujian ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjungi dari pulau-pulau bangsawan, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu udah mulai capek, tapi kita masih mau tetap memuji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saatnya kita juga mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Elfren. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, teruki dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, teruki dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saya undang semua jemaat kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu percaya akan setiap janji-Mu, yang itu juga akan terus boleh menopang dalam hidup kami, membuat kami yakin bahwa Engkau Allah yang bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang sudah hidup dan bahkan memberikan kehidupan. Dan hal itu juga boleh mendorong kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang mempersaksikan Engkau dalam setiap kehidupan yang Kau percayakan, boleh kami nikmati hingga saat ini. Karena itu biarlah semua itu juga boleh semakin terwujud ketika kami ada di tempat ini hendak mendengarkan permenungan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, Sang Firman itu, dan biarlah Engkau hadir juga boleh melawat hati dan pikiran kami, sehingga juga firman yang kami dengarkan permenungannya ini menjadi firman yang boleh tinggal diam di dalam diri kami dan juga boleh mewujud dalam hidup kami. Hamba-Mu juga yang telah dipilih untuk menyampaikan permenungan pada saat ini, kiranya Engkau izinkan juga menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan, dan biarlah juga semuanya boleh turut dan sesuai dengan kehendak-Mu pula. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Kejadian 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Itulah dasar dari perenungan firman Tuhan pada saat ini. Sebagai kita memasuki bulan misi, dan bagian ini adalah bagian tema yang diberikan oleh sinode kita. Dalam satu bulan ini kita akan memakai tema dari sinode kita dalam bulan misi. Karena itu mari kita sama-sama buka dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 17 dengan tema menjadi ahli waris perjanjian kekal. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama perhatikan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Ayat 17, "Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun
dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita jikalau terus kita menjadi orang yang mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mau melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ada yang tahu Bapak Ibu lagu itu lagu siapa? Ada yang tahu lagu itu Bapak Ibu? Ya gak usah pura-pura, ini kita kayaknya ibadah satu ini banyak generasi-generasi yang sudah bukan seperti Rizky gitu ya. Ya mungkin Henny kayaknya pasti gak ngerti nih lagunya ini. Kayaknya pasti bapak-bapak ini seumur-umur ini dan bahkan di atas saya pasti tahu tuh lagu ya. Lagu kalau saya gak salah judulnya itu Kegagalan Cinta. Ya, yang diciptakan oleh Haji Rhoma Irama. Ya begadang-begadang begitu ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bapak Ibu, itu judulnya Kegagalan Cinta. Kegagalan cinta. Artinya kalau kita boleh simak, kita coba boleh review, kita boleh teliti, ini lagu mau menunjukkan bahwa ada nuansa seseorang itu mengalami kegagalan cinta. Kegagalan cinta karena apa? Karena ternyata apa yang dijanjikan, apa yang diucapkan sesungguhnya tidak diwujudkan gitu ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi si laki atau mungkin si lakinya yang berjanji, tetapi ketika dia berjanji maka dia pula lah yang mengingkari. Sakit dah Bapak Ibu kalau ada orang yang seperti itu. Ada orang yang berjanji tetapi dia pula yang mengingkari. Bukan yang dijanjikan yang mengingkari, tetapi orang yang berjanji itu yang mengingkari. Bapak Ibu saudara dan saudari, omong-omong tentang berjanji itu kan munculnya dari mulut kita ya, sebagai manusia. Mulut yang mengeluarkan suara, yang menghasilkan kata-kata, lalu menjadi kalimat, dan di dalam kata-kata dan kalimat itu ada seringkali juga muatan janji. Jadi artinya dari mulut kita yang kita rangkai kata-kata dalam menjadi sebuah kalimat. Ya itu bukan hanya sebuah pernyataan, bukan hanya kalimat perintah atau apapun, tetapi dari mulut kita pula lah yang berkata-kata dan menghasilkan kalimat itu biasanya juga muncul janji-janji. Itu adalah sebuah kenyataan dalam hidup kita. Kalau kita bisa berkata-kata, kita ngobrol gitu ya, bisa ngomong, pasti kita berkata, ya aku janji. Aku akan mencintaimu, aku akan mengasihimu, bla 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 dan seterusnya. Engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah kekasihku, engkaulah sayangku, engkaulah yang menjadi pujaan hatiku. Tapi kadang-kadang seringkali kalimat yang manis itu ya tidak terwujud. Nah karena itu ketika ada seseorang yang mengucapkan janji, maka apa yang perlu dilakukan? Paling tidak Bapak Ibu ketika ada orang yang mengungkapkan janji, kita tidak perlu memperdebatkan janji yang diucapkannya itu. Tapi sebenarnya kita bisa mengambil sebuah sikap yaitu diam. Ketika ada orang mengucapkan janji maka gak perlu kita terus desak dia. Tapi kita perlu diam saja, kita mendengar janjinya. Dan tentunya dalam diam itu kita bersikap untuk menantikan penggenapan dari janji yang sudah terucap tersebut. Tapi kadang-kadang kita ini gak sabaran ya. Lalu kita terus dedes, desak-desak orang yang mengungkapkan janji itu supaya segera mewujudkannya. Tapi gak usah Bapak Ibu, diam saja, dengarkan. Ya, lalu ia nantikan apakah dia akan menggenapi janjinya. Apalagi bagi kita orang-orang percaya, kita diajar bukan bersumpah, tetapi kita diajar berjanji. Berjanji artinya hendaklah engkau berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi ketika kita orang percaya ini juga mengucapkan janji berarti itu ya di atas ya. Artinya betul-betul akan dihidupi. Karena setiap janji kita di hadapan Tuhan sesungguhnya kita bukan berjanji kepada manusia. Tetapi kita sedang berjanji kepada Tuhan. Karena itu kalau ada orang yang berjanji, ya apalagi pakai nama Tuhan, udah enggak usah terlalu repot Bapak Ibu. Diam saja, tunggu aja. Dia menggenapinya atau tidak. Tapi kenyataannya orang-orang yang sudah percaya pun seringkali menjadi orang yang mengingkari janji-janji tersebut. Tidak tergenapi. Ya, kalau tidak tergenapi, saya boleh katakan, maka setiap janji itu hanyalah menjadi bunyi-bunyian yang tak berarti dan tak bermakna sama sekali.
Jadi sebenarnya kalau kita diam dan menantikan penggenapan janji itu dan tidak tergenapi, ya kita tidak perlu marah, tapi kita bisa berkata, oh apa yang diungkapkannya dalam kalimat janji itu hanya sekedar bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian itu berarti bukan bunyi betulan. Itu hanya sekedar ya kata-kata saja. Tidak tergenapi dan tidak bermakna sesungguhnya. Tidak usah marah Bapak Ibu, tidak usah kita kesel, tidak usah sebel dalam segitu. Tapi dari sini kita juga belajar satu hal. Hati-hati dalam mengeluarkan suara, apalagi yang bermuatan janji-janji. Jadi hati-hati, jangan obral janji. Hati-hati dalam mengucapkan setiap janji kita. Kenapa? Karena dalam setiap janji itu ada penantian dan ada yang menagih untuk itu. Dan bisa jadi bukan kita manusia yang menagih, tetapi sesungguhnya Tuhan yang menagih. Tuhan yang menagih janji itu. Tapi Bapak Ibu, itulah kita manusia. Tetapi beda dengan Tuhan. Beda sekali dengan Tuhan. Setiap suara yang keluar daripadanya, dari Tuhan, yang juga suara itu bukan hanya perintah, tetapi dalam suara yang keluar daripada Tuhan, yang juga bermuatan janji, sepertinya tidak ada yang meleset. Tidak ada yang tidak tergenapi. Betul atau betul Bapak Ibu? Adakah janji Tuhan yang meleset? Adakah janji Tuhan yang tidak mengena, bahkan tidak bersinggungan dengan garis tepi daripada apa yang dijanjikan? Sepertinya tidak ada. Hanya tinggal satu yang sedang kita nantikan penggenapan janjinya untuk datang kembali ke dunia ini. Betul ya? Yakin dah Bapak Ibu dia datang lagi? Yakin ya, jangan ragu Bapak Ibu. Karena itu kita perlu selalu bersiap-siap, berwaspada. Karena kita ngelihat kalau kita baca dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, sepertinya tidak ada satupun janji yang diucapkan Allah, yang diperkatakan Allah tidak ditepatinya. Kalau kita kembali ke kita, mungkin dari perjanjian lama, ya, dari zaman baheula sampai dengan zaman sekarang, kalau kita cek setiap janji yang kita ucapkan dengan apa yang kita genapi, mungkin bisa jadi ya syukur-syukur 80% kita genapi. 20%-nya kita lupakan. Ya, itu manusia, tetapi Tuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu dengan teks bacaan kita. Ini kan bicara tentang janji, tentang perjanjian antara Allah dengan Abraham. Kisah Abraham, ya namanya awalnya adalah Abram. Yang kalau itu diartikan adalah Bapa yang agung atau Bapa yang mulia. Lalu berubah namanya menjadi Abraham. Abraham artinya adalah bapa dari banyak bangsa. Lalu juga istrinya berubah namanya dari Sarai, putriku menjadi Sarah. Yaitu ibu dari banyak bangsa. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Allah dengan Abraham. Bukan Abraham yang melakukan perjanjian dengan Allah. Tapi Allah yang melakukan perjanjian dengan Abraham. Dan kalau kita lihat datanya, janji atau perjanjian Allah itu datang kepada Abraham, itu dalam situasi Abraham itu masih seger buger atau sudah uzur. Sudah sangat uzur Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan konteks teks bacaan kita ini, bahwa janji yang datang kepada Abram itu ketika Abram itu berumur 99 tahun. Ada di sini yang berusia 99 tahun. Supaya kita bisa lihat gambarannya. Ya, waktu itu Abraham seperti itulah Tuhan itu datang. Ada? Gak ada ya. Di sini yang sudah 99 tahun ya. Nah, kira-kira ya kalau kita ngebayangkan berarti orang yang sudah 99 tahun itu sudah sangat renta. Sudah sangat tidak punya daya. Bukan lagi muda tetapi uzur. Tetapi usia 99 tahun itulah saat janji Allah datang kepada Abraham. Dari sini saya mau sampaikan satu berita baik Bapak Ibu kepada kita. Ya, bahwa penggenapan janji Allah itu tidak mengenal waktu. Ini kabar baik. Kalau kita lihat 99 tahun. Ini kan Abraham setelah dia disuruh pergi dari tanah dari kampung halamannya,
Dia berangkat, lalu dalam perjalanan itu ada lagi janji Allah yang datang kepada dirinya. Penggenapan janji Allah tidak mengenal waktu. Artinya janji Allah itu hadir dalam hidupmu dan hidup saya itu tidak hanya selalu datang pada masa mudamu. Tetapi ketika engkau pun sudah dalam keadaan tua, janji Tuhan itu juga tetap berlaku bagi hidupmu. Janji Tuhan tidak mengenal waktu. Jadi juga bisa cepat, tetapi juga bisa sangat lambat sekali. Yang diperlukan dari sini apa? Yang diperlukan adalah keyakinan kepada Tuhan akan setiap janjinya. Dan keyakinan kepada Tuhan itu diwujudkan dengan apa? Dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kalau Abraham itu tidak setia sama Tuhan, dia sudah disuruh pergi dari kenyamanannya. Gak ketemu apa-apa, belum dapat apa-apa. Sudah sampai 99 tahun. Istrinya masih belum punya anak. Gimana ini kehidupannya? Tapi di sini kita lihat Abraham itu juga tetap tunduk dan percaya kepada Tuhan. Jadi artinya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, ada berita baik. Nantikan dengan setia setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan ragu, tetap setia, tetap terus ikuti, iringi langkah-langkah yang Tuhan telah tetapkan dan berikan kepadamu. Karena itu kita perlukan dalam hidup kita ini satu poin, keyakinan kepadanya. Karena kita punya Tuhan yang selalu tepat memberikan penggenapan akan setiap janjinya kepada kita. Berita baik atau berita buruk ini Bapak Ibu? Berita baik. Dan itu juga harusnya kita sampaikan kepada dunia ini. Bahwa di dalam Tuhan itu ada penggenapan janji. Itu yang harus kita sampaikan. Lalu kita lihat lagi lanjut teks kita ini, ayat yang kedua. Dikatakan di situ, aku Allah akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Allah yang berinisiatif Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, Allah yang berinisiatif. Dia tidak lihat Abraham yang sudah tua renta itu. Tapi dia tetap melihat Abraham sebagai sosok pribadi yang juga layak untuk dia adakan perjanjian dengan dirinya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Allah yang lebih dahulu berinisiatif. Dengan inisiatifnya Allah langsung mulai dapat lihat ada perjanjiannya apa. Abraham akan dibuat dalam kehidupannya menjadi keturunan-keturunannya sangat banyak. Menjadikannya bapa dari sejumlah besar bangsa. Ayat yang keempat. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham akan dipakai menjadi tempat hadirnya bangsa yang besar. Daripadanya akan muncul bahkan juga bukan hanya bangsa. Tapi juga di ayat 6 akan muncul daripadanya raja-raja. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dari beberapa ayat ini, dari 3 ayat ini, 2, 4, dan 6. Kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa Allah itu selalu punya inisiatif dalam kehidupan kita ini. Allah gak mau berdiam. Tapi Allah terus berinisiatif juga untuk melakukan perjanjian kepada Abraham. Lalu kita lihat juga dari teks kita ini, ada enggak tujuan dari janji tersebut? Apakah Allah hanya sedang omon-omon saja? Tidak. Kita juga dapat melihat bahwa setiap apa yang Allah lakukan pasti ada tujuan. Tidak asal ada, tapi ada fungsinya. Dikatakan di ayat yang ke-7, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi juga ada tujuan daripada perjanjian Allah kepada Abraham. Yaitu supaya Allah menjadi sembahan mereka. Jadi bukan hanya sekedar untuk Abraham saja perjanjian itu keuntungannya. Tetapi ada satu nilai yang penting. Yaitu supaya Abraham menjadikan Allah itu sebagai Allahnya dan juga keturunannya juga menjadi keturunan yang menyembah kepada dirinya.
Dan kita lihat bukan hanya hal yang kepada Allah, ada keuntungan yang lain dari janji itu. Dikatakan di ayat yang ke-8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Tanah Kanaan, tanah perjanjian akan menjadi milik daripada Abraham dan juga keturunannya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu satu kebenaran juga bahwa Allah dalam ketika berjanji bukan hanya berjanji pada saat-saat tertentu saja, tetapi janji Allah itu punya visi yang jauh ke depan. Allah melihat jauh ke depan. Karena itu janji Allah itu sesungguhnya bukan bicara tentang hal-hal yang sederhana-sederhana saja Bapak Ibu. Bukan hanya bicara tentang berkat-berkat yang tentatif, yang sementara saja yang kita boleh terima. Tetapi janji Allah itu bicara tentang hal yang jauh dalam hidup kita. Nah, ini tanah Kanaan. Allah sudah melihat jauh ke depan. Allah punya visi yang jelas. Allah bukan berjanji dalam sebuah ilusi. Karena itu dia katakan tanah Kanaan ini akan diberikan kepada mereka. Menjadi milik mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Tetapi dalam semua itu ada syarat yang harus mereka lakukan. Yaitu memegang janji dengan baik. Baik Abraham maupun keturunannya. Ya, jadi juga Bapak Ibu, saudara dan saudari, kita juga perlu sadar bahwa ketika Allah juga berjanji kepada kita, itu bukan hanya satu arah. Tapi juga ada timbal baliknya yang sesungguhnya ada Allah harapkan. Apa itu? Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, ya, bahwa Abraham diminta dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi berarti kadangkala kita tidak mendapatkan juga apa yang Allah janjikan dalam hidup kita ini. Jangan salahkan Allah dulu. Seringkali kita cepat-cepat menyalahkan Allah. Bisa sangat jadi karena kita pun tidak setia kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai Allah mereka. Dan hal itu diwujudkan dengan tanda yaitu sunat yang kita lihat di ayat 10. Dan itu mulai dilakukan dari anak berusia 8 hari ayat 12. Dan itu berlaku bagi semua orang termasuk orang-orang yang dibeli oleh Abraham ayat 13. Dan jika tidak dilakukan maka mereka-mereka itu harus dilenyapkan. Memang ini ada sedikit kekejaman begitu ya. Ya memang kalau kita lihat baca perjanjian lama itu Allah yang saklek. Allah yang saklek. Nah karena itu kita bersyukur juga kita punya Allah yang di dalam perjanjian baru Allah yang penuh dengan kasih. Kalau Allah kita itu Allah saklek, wah nggak ada itu toleransi. Sikat habis gitu. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu ya dengan Allah yang juga sudah berjanji dan sudah menggenapinya dalam pribadi Yesus. Yang dia telah mau berkorban di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu saudara dan saudari, jalannya untuk itu ya ternyata bisa dimulai bukan dengan hanya sekedar janji dan perjanjian. Tetapi Abraham mungkin bertanya, Allah engkau berjanji akan menjadikan aku sebagai bapa bangsa-bangsa. Dari mana jalannya? Dari mana masuknya? Sementara aku tidak punya anak. Nah itulah yang Allah katakan di ayat yang ke-16. Ya, ketika dia berkata, aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Sarah yang sudah tua itu pun akan mendapatkan janji Allah. Melalui dialah juga akan lahir seorang anak laki-laki. Apakah itu hanya omon-omon? Apakah itu hanya sekedar perkataan Allah yang menyenang-nyenangkan hati Sarah? Kan kalau kita baca selanjutnya kan tidak. Karena itu kita bisa melihat Allah itu menggenapi setiap perkataannya. Ya. Bukan Allah yang berjanji dia yang mengingkari. Tidak ada Allah yang berjanji Allah pula yang mengingkari. Tidak. Tapi benar terwujud kan. Dari Sarah itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ya, Ishak. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu, inilah kita mungkin seperti Abraham juga kita ya.
Mungkin kita memang seperti Abraham, tetapi kiranya kalau kita punya pegangan, kita belajar dari firman Tuhan, harusnya kita tidak seperti Abraham ini lagi. Kita lihat ketika Allah tadi berkata di ayat 16 bahwa aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa dengan lahirnya seorang anak laki-laki. Lalu kita lihat ayat yang ke-17 itu. Apa sikap Abraham? Kalau tadi mungkin dia ngelihat Allah berjanji akan menjadi Allahnya dan seterusnya, sunat dan seterusnya. Ya mungkin dia bisa masih terima. Tapi ketika dibilang anak, Abraham itu lihat di ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Tertawanya itu tertawa suka, tertawa senang, atau tertawa apa? Tertawa ngejek sebenarnya itu. Ngenyek. Ngenyek itu istilahnya kalau bahasa Jawanya. Ngenyek siapa? Ngecek ngenyek Allah. Da pripun niki. Ya kalau bahasa Jawanya. Gusti ki ketoke ora ndak ngelihat konteks hidupku ini. Lahir katanya anak. Lalu Abraham tuh sudah ngomong. Tadi 99 tahun ya. Dia juga sadar ya memang anak itu lahirnya kan nanti sampai 9 bulan. Lah nanti aku ini akan berumur 100 tahun. Tapi ya ceritanya. Umur 100 tahun aku masih bisa memberikan anak. Bahkan juga Sarah. Umurnya sudah 90 tahun. Beda 10 tahun mereka. Bisa punya anak. Melahirkan seorang anak. Gimana ceritanya ini? Mungkin kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ada seringkali juga keraguan dengan janji Allah. Ada keraguan dengan setiap sabda dan perkataan Allah. Padahal seringkali kita berkata, setiap kita berdoa, kita selalu berkata, amin di akhirnya kan. Bapak Ibu tahu tidak ya, arti amin itu apa? Amin itu artinya apa Bapak Ibu? Nah ini kadang-kadang kita mungkin bilang amin, amin, amin. Tapi kita nggak ngerti itu artinya amin. Ya aku percaya. Jadi kalau kita memang betul-betul berkata amin, ya makanya kita betul-betul, ya kita harus percaya. Nah kenapa tidak muncul? Ya karena mulai ada keraguan. Nah kalau kita ragu dengan manusia, enggak apa-apa, masih benar. Ya, kalau kita juga terlalu percaya sama manusia, oh itu kita juga salah. Tapi jangan ragu dengan Allah. Apalagi kalau kita membaca firman Tuhan. Karena di dalam setiap apa yang Tuhan sabdakan, apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan nyatakan, tidak ada yang meleset. Tapi kalau manusia itu kan tempatnya yang meleset. Manusia itu kan tempat meleset. Tapi kadang-kadang kita lupa akan hal itu. Karena itu seringkali kita kecewa. Kalau ada manusia yang meleset dalam hidupnya. Tapi mulailah selalu dalam kesadaran Bapak Ibu. Bahwa manusia itu adalah tempat meleset. Ya, tempat meleset tapi juga bukan jadi pembenaran ya. Kalau kita juga lagi sebagai manusia meleset-meleset terus. Lalu ketika ada orang yang negur kita, kok kamu meleset? Lalu kita katakan, kan aku manusia. Itu pembenaran atas kemelesetan. Ya, tapi kalau Allah nggak ada yang meleset. Jangan ragu Bapak Ibu. Jangan tertawain seperti Abraham. Percaya dengan janjinya. Ya. Manusia kita bisa ragu terhadap janji kepada manusia. Tetapi dari sini kita boleh melihat. Jangan pernah ragu kepada janji Allah. Kenapa? Karena Allah kita itu bukan hanya sekedar Allah yang berteori saja. Bukan Allah yang hanya sekedar bersuara saja. Tetapi Allah kita adalah Allah yang juga bersuara sekaligus menggenapi suaranya itu di dalam hidup ini. Nah dari sini Bapak Ibu apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita? Yang pertama, kita bersyukur kita memiliki Allah yang aktif. Kalau saya boleh renungkan, Allah kita itu Allah yang aktif, bukan Allah yang pasif. Terbukti dengan apa? Dia datang kepada Abraham. Bukan Abraham yang datang kepada Allah. Tapi Allah yang datang kepada Abraham. Berarti ini Allah kita itu Allah yang aktif Bapak Ibu. Allah kita Allah yang aktif, Allah yang selalu bergerak. Dan salah satu wujud gerakannya itu adalah dalam pengucapan-pengucapan janjinya. Allah kita itu aktif dalam mengucapkan janji-janjinya kepada kita.
Allah dia berkata, aku adalah Allah yang Immanuel. Itu kan juga bentuk janji. Allah yang selalu menyertai kita. Kalau kita mengimani itu Bapak Ibu, berarti kita perlu takut dan terlalu takut enggak dalam hidup kita ini? Kan itu bukan dari kata-kata manusia kan. Tapi dari kata Allah sendiri bahwa dia menyebut dirinya adalah Sang Immanuel. Allah yang menyertai, artinya Immanuel itu. Kalau kita meyakini memegang janji Allah itu, berarti sesungguhnya dimanapun, kapanpun kita berada, ada Allah enggak menyertai kita. Dalam ketika engkau sedang sakit, Allah menyertai engkau enggak? Ketika engkau sedang berkelimpahan, Allah sedang menyertai engkau enggak? Allah menyertai kita. Dalam kita sakit, mungkin penyertaan Allah itu berbentuk apa kira-kira kalau kita boleh renungkan? Penyertaannya apa? Kalau kita sedang sakit Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu kira-kira bilangnya apa? Kalau kita boleh renung-renungkan. Apa kira-kira? Kalau Allah kita itu aktif, kalau kita sedang sakit nih. Kan kita sering bilang Allah Immanuel, kita nggak pernah merenungkan itu. Harus kita renungkan Bapak Ibu, saudara dan saudari. Allah yang Immanuel kalau menyertai kita dalam keadaan sakit, kira-kira dia itu menjadi seperti apa dalam hidup kita ini? Iya benar kan, memberikan kekuatan kan. Kekuatan bukan hanya bicara langsung sembuh kan. Itu juga jangan juga kita salah, penyertaan Tuhan itu bukan selalu menghasilkan kesembuhan. Kalau itu yang kita letakkan bisa kita kecewa. Seperti Paulus kan, dia tetap merasakan, dia dihantam di sana sendiri, dipukul, dia sakit, dia bahkan bisa menyembuhkan orang lain. Tapi untuk diri dia sendiri, dia nggak sembuh. Ya kan, dia tetap sakit, dia tetap di penjara. Dia bilang apa? Dalam kelemahanku itu tetap menjadi Kristus itu menjadi sesuatu yang lebih mulia. Ya nggak perlu lagi ngelihat itu. Itu cara reframingnya ngelihat Allah yang Immanuel. Nah kalau dengan demikian berarti apa? Dalam sakit kita itu pun ada Allah yang menyertai kita. Berarti kita juga bisa berkata, iya aku pun walaupun aku tidak sembuh, tidak apa-apa. Karena Allah menyertai aku. Kan? Kalau kita sedang sukses, penyertaan Allah itu menjadi seperti apa Bapak Ibu? Kalau hidup kita sedang sukses, Immanuelnya jadi apa penyertaannya? Aktifnya Allah menyertai kita seperti apa? Di sini nggak ada orang sukses atau orang gagal semua di sini. Kalau sukses kira-kira Allah itu jadi Immanuel itu mengingatkan kita apa? Gak usah pakai bahasa roh Bapak Ibu, bahasa Indonesia aja. Kalau kita jadi sedang sukses, Allah yang Immanuel itu ngomong apa sama kita kira-kira? Jangan? Iya bisa juga kan? Ya kan? Jangan lupa gitu kan? Ya kan? Semuanya kalau Roma 11 ayat 36 itu kan semuanya dari dia, oleh dia, karena dia dan bagi dia kan gitu kan? Harus kita sadar gitu kan? Berarti ini semuanya juga dari Tuhan, oleh Tuhan. Maka juga dikembalikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini Allah kita yang aktif. Ya ada kepastian janjinya. Kata dan perbuatannya sama. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil? Nah kalau kita juga melihat Allah kita itu adalah Allah yang aktif, maka kita pun harus mengikuti jejaknya. Betul tidak? Kita pun harus mengikuti jejaknya. Nyanya itu adalah Tuhan. Ya, standar kita itu adalah standar dari Allah. Kita juga harus mengikuti jejaknya. Menjadi umat yang juga aktif. Karena ada janji Allah yang sudah diberikan kepada kita. Betul tidak Bapak Ibu? Jangan juga kita hanya diam, oh udah terima janji Tuhan lalu kita diam. Enggak. Tapi dengan itu juga membuat kita menjadi aktif. Dengan apa? Setia. Dalam bersaksi akan dia yang sudah memberikan janjinya kepada kita, yaitu penyertaannya. Berarti kalau kita orang yang sudah menerima janji Allah, kalau tema kita hari ini adalah ahli waris dari perjanjian yang kekal, kita ini menjadi orang-orang yang sudah menerima ahli waris dari perjanjian yang kekal, maka pun kita harus menjadi orang-orang yang setia menunjukkannya. Diwujudkan menjadi buah tidak jauh jatuhnya dari penjualnya, pohonnya.
Buah itu nggak boleh jauh jatuhnya dari pohonnya. Ya kita pun harus menjadi copy pastenya Allah. Iya kan? Oh, kembali nih saya bilang nih kita sering kalikan, wah tadi aja baru mau mulai ibadah, menjadi seperti Kristus, kita gitu kan, menjadi seperti Kristus. Ya berarti kita terus belajar, ya belum tentu kita bisa langsung sempurna ya. Menjadi seperti Kristusnya belum tentu. Bahkan juga seusaha-usahanya kita, ya kita nggak akan bisa sampai titik puncaknya bulat gitu 100%. Tapi kesanalah direksi kita, arah kita. Tujuan kita menjadi seperti Kristus itu. Nah untuk itu Bapak Ibu menjadi seperti Kristus itu bersaksi, maka pegang akan janji Tuhan. Kembali saya ingatkan kenapa kita menjadi orang yang sulit atau bahkan takut untuk mempersaksikan Tuhan. Karena nggak sadar bahwa kita ini sudah menjadi ahli waris perjanjian Tuhan yang kekal itu. Saya dan Anda ini sudah mendapatkan juga perjanjian Tuhan. Bukan hanya pendeta yang dapat perjanjian Tuhan itu. Akan menyertai, mengurapi, memberkati dan seterusnya. Saya dan Anda Bapak Ibu, bukan hanya Abraham. Kalau hanya Abraham, kita layak berkata, oh saya tidak bisa mempersaksikan Tuhan. Kenapa kalau kita lihat janji Allah Tuhan kepada Abraham itu berkata bahwa daripadanya akan lahir bangsa yang besar, raja-raja, itu kan sudah terwujud atau belum? Kan sudah ada bangsa yang besar, bangsa umat pilihannya. Siapa itu? Masih ada enggak? Belum ada enggak bangsa Israel itu? Walaupun notabene Israel zaman modern dengan zaman Alkitab itu memang ada perbedaannya. Tapi sudah ada enggak? Bahkan juga kalau kita lihat terus menerus ya Bapak Ibu. Dari Abraham lahir Isa, dari Isa lahir siapa? Esau dengan, jangan dilupakan juga si Esaunya Bapak Ibu ya. Ini kan kembar itu mereka itu ya. Yakub, lalu dari Yakub lahir siapa? Israel, Yakub jadi Israel 12, dapat tanah Kanaan. Dari itu Bapak Ibu baca, kalau baca itu tawarik, satu tawarik itu silsilah semuanya itu. Dari situ lahir siapa nanti? Baca juga misalnya Injil Matius itu tentang silsilah. Dari situ lahir siapa? Mesias kan, Yesus. Yesus kan, Yesus ngelakuin apa? Menggenapi perjanjian Allah itu. Jadi perjanjian Allah sudah diwujudkan. Bukan lagi perjanjian yang kita nanti-nantikan. Kita sudah menjadi ahli waris janji Allah yang diberikan melalui mereka-mereka dulu. Dan itu sudah kita terima. Tetapi tentunya bukan untuk kita nikmati sendiri. Ya. Tetapi untuk kita bagikan. Untuk kita bagikan. Kita bagikan dalam hidup kita ini. Bagikan tentang apa berarti Bapak Ibu? Ya membagikan kabar baik itu. Evangelion itu. Itu aja yang kita kerjakan Bapak Ibu. Karena itu mulailah membagikan kabar baiknya. Bahwa Tuhan sudah datang, sudah Tuhan hadir, Tuhan sudah memberikan keselamatan. Jangan langsung bilang kalau kamu gak percaya kamu masuk neraka. Nah kadang-kadang kita itu memberikan kabar baiknya dengan ancaman gitu. Percaya, kalau gak percaya kamu masuk neraka. Lalu orang percayanya kenapa? Karena takut masuk neraka. Bapak Ibu jangan, kita itu menginjili, menyampaikan kabar baik itu dengan memulainya dengan nakut-nakuti. Tapi kita berikan dulu kabar baiknya. Ya kan? Kabar baiknya dulu, Tuhan sudah datang, Tuhan sudah lahir. Itu dia adalah Allah yang bukan Allah yang datang dengan tiba-tiba, tapi Allah yang digenapi dalam perjanjiannya. Melalui siapa? Jadi perjanjian Allah lahir ke dunia ini, Yesus lahir, itu tidak lepas juga dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Ini bukan berarti itu perjanjian itu hanya berlaku untuk Abraham. Tidak ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus melihat bahwa perjanjian Allah dengan Abraham ini juga terus dilanjutkan itu sampai kepada Yesus. Kalau enggak nanti cerita iman kita itu terpenggal. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru itu terpisah. Tidak. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru itu menjadi satu kesatuan. Karena itu kita membaca perjanjian lama harus juga meyakini perjanjian baru. Membaca perjanjian baru harus juga meyakini perjanjian lama.
Karena apa yang sedang Allah janjikan kepada Abraham ini, itu juga yang ada di dalam perjanjian baru. Dan juga dalam salah satu perjanjian dengan Abraham itu adalah apa? Allah meminta supaya keturunan Abraham itu menjadikan Allah sebagai sembahannya. Dan itu juga menjadi pegangan kita, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Jadi kita juga harus menjadikan Allah sebagai sembahan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita ini sudah mendapatkan ya warisan. Kalau kita itu bagi warisan keluarga itu kan seneng ya. Apalagi kita punya orang tua mungkin kaya raya gitu ya. Wah, ini bagi warisan tuh. Wah, kan seneng tuh ya. Wah, lalu dapat. Tapi kalau warisan dari orang tua itu, dari orang tua kita itu bisa lenyap enggak Bapak Ibu? Ya dong, berapapun itu dikasih ya namanya uang materi itu sehari pun bisa lenyap tuh kan. Tapi kalau warisan dari Tuhan itu kan harusnya tidak akan pernah lenyap dalam hidup kita. Apa warisan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini? Apa warisan yang kekal? Apa Bapak? Kasih karunia, bahwa kita sudah mendapatkan kasih karunia yang menghantarkan kita mendapatkan apa? Keselamat. Siapa di sini orang yang belum merasa diselamatkan? Ada Bapak Ibu yang belum merasa diselamatkan? Atau siapa di sini orang yang sudah sungguh-sungguh merasa bahwa dirinya sudah diselamatkan? Jangan ragu, ngangkat tangan aja kita ragu. Ini kabar baik ini. Nah kalau kita sudah merasa semuanya sudah diselamatkan, dan itu keselamatan itu Bapak Ibu, kita dapat warisan itu dengan cara gimana? Harus bayar? Bayar? Hah? Kita dapat warisan daripada Tuhan keselamatan itu harus bayar? Harus jadi seperti Pak Agus jadi WL? Harus seperti Pak Oscar jadi pemain drum dulu baru dapat keselamatan? Enggak kan? Tapi kita mendapatkan keselamatan itu dengan diberikan dengan cara apa? Cuma-cuma. Nah, nyoh dikasih Bapak Ibu. Kita semua enggak ada di antara kita ini enggak dapat. Syaratnya cuma apa? Percaya. Ya. Tapi bukan hanya berhenti dipercaya. Kalau sudah dapat seperti minggu lalu saya katakan, kalau kamu sudah dapat jangan hanya genggam untuk dirimu. Tapi estafetkan itu kepada orang lain. Kabarkan itu kepada orang lain. Maka kita yang sudah mendapatkan ahli waris itu, kita juga akan menjadi sesuatu orang yang bersuka cita. Bapak Ibu, kalau kita membagikan keselamatan, memberitakan keselamatan, saya mau tanya, kira-kira keselamatan yang ada dalam diri kita berkurang enggak? Berkurang enggak? Tambah penuh ya? Tapi kadang-kadang kita itu seringkali gitu hitung-hitungan ya. Nanti kalau saya berikan keselamatan ini saya kurang nih keselamatannya, kesaktian saya jadi hilang nih. Nanti kalau saya doain orang dia sembuh, wah lalu kuasa saya pindah ke dia, lalu saya nanti makin gak berkuasa ini. Bapak Ibu enggak. Pernah enggak saya kasih tahu Bapak Ibu? Itu kalau kita itu belajar memberi itu kita enggak akan kurang. Percaya enggak? Pernah enggak saya kasih analoginya itu di mana? Di Alkitab kita ada enggak itu contohnya? Apa coba masih ingat enggak? Lupa. Nah, Bapak-bapak itu lupa bagian juga, lupa luput itu bagian manusia. Jadi kalau ada orang yang lupa jangan disalahkan. Berarti dia masih manusia. Kalau ada orang yang ingat terus, nah ini bahaya itu. Berarti dia udah setengah dewa itu nanti. Nah saya ulangi nih ya, kalau kita belajar membagi itu kita nggak kekurangan. Ibu itu ada Alkitabnya. Saya pinjam ya. Nah ini salah satu jemaat yang masih membawa Alkitab buku. Ini saking sering dibaca ini. Kelihatannya ini jadi sampai remuk-remuk begitu ya. Jadi berbangga Bapak Ibu kalau Alkitab kita itu agak hancur-hancur berarti itu karena sering dibaca. Tapi kalau Alkitab kita, Alkitab baptis, waktu CD, sampai kita nikah, sampai kita usinda, masih bagus. Nah itu berarti pertanyaan itu. Berarti Alkitabnya gak pernah dibaca. Kalau ditanya, oh kenapa Alkitabmu masih bagus? Itu kan Alkitab kamu waktu masih CD, waktu masih baptis. Eman-eman Pak, karena ini kan Alkitab memori, penuh dengan sejarah. Jadi saya taruh di rak buku, Bapak Ibu, jangan. Ya, Alkitab kita rusak itu enggak apa-apa. Ya, nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau kita memberi itu enggak akan kurang. Nah, bukan janda sarpat Pak. Nih Bapak Ibu, lihat nih, ada nih di peta Alkitab nih ya.
Ada peta Alkitab, ini analogi ya, contoh. Jangan diteliti, betul-betul nanti ya, diperdebatkan. Nah itu kan, udah ini contoh. Bapak Ibu kita lihat di sini ada yang namanya Danau Galilea, betul ya? Ya ini ada Danau Galilea. Di atasnya itu ada apa? Ada Gunung Hermon. Ya kan? Gunung Hermon di atasnya. Nah kira-kira berarti Danau Galilea ini sumber airnya dari mana? Dari Gunung Hermon ya. Nah Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau ada yang punya rezeki, punya berkat, jalan-jalan ziarah ke Israel, maka salah satu tempat yang akan dikunjungi itu salah satunya adalah Danau Galilea. Danau Galilea itu kalau bahasa yang lainnya adalah Danau Kenesaret ya, atau Kinor ya, nama bahasa yang lain. Jadi kalau nanti baca ada ketemu dengan Kenesaret, dengan Kinor, itu sama daerah Galilea. Kinor itu kenapa dikatakan Kinor? Karena itu bentuknya kayak harpa. Jadi Danau Galilea ini kayak harpa. Bapak Ibu tahu enggak, di Danau Galilea ini Yesus itu banyak sekali melayani. Ya, di seputarannya. Saya dulu pernah berkesempatan ke Israel, berkunjung ke sana, lalu sampai di sana saya ngebatin. Ya, boleh ngebatin yang baik ya. Kalau Tuhan izinkan saya boleh jadi warga negara sana, saya mau tinggalnya di mana? Udah saya tetapkan. Saya mau tinggal di daerah Galilea. Kenapa? Ayem. Ya, tempatnya itu ayem sekali. Itu rasanya itu maknyes gitu di situ. Kalau ke Tel Avivnya itu nggak enak itu ya, kota ibu kotanya nggak enak itu. Tapi kalau ke Danau Galilea, Yesus tuh banyak di situ Bapak Ibu. Lalu kita lihat di sini Yesus banyak sekali melakukan pelayanan. Lalu di bawahnya ada apa itu? Ada sungai apa? Ya, Sungai Citarum. Bukannya. Yang banjir, yang kotor gitu ya. Enggak ya. Tapi di bawahnya ada sungai apa? Sungai apa? Lalu. Sungai apa Bapak Ibu? Tempat Tuhan Yesus dibaptis di mana? Di sungai mana? Sungai Yesus dibaptis di mana? Citarum. Bukan ya? Sungai Yordan. Betul ya? Di bawahnya itu. Kita nanti juga kalau ke Israel tuh juga dibawa ke sana. Kan? Ke Sungai Yordan di situ ya. Yesus dibaptis di situ. Tapi tadi saya bilang Danau Galilea. Tapi di bawahnya itu ada apa Bapak Ibu? Laut apa di situ? Laut Mati. Nanti kita juga kalau ke Israel itu salah satu tempatnya datang ke sana. Di Laut Mati Bapak Ibu. Siapa di sini yang gak bisa berenang? Angkat tangan, gak usah angkat kaki, gak sopan. Nah mamanya Angel gak bisa berenang ya. Kalau main, berarti kalau masuk kolam renang kan yang dalam takut ya tenggelam, kelelep. Ya kan gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu nanti semoga ada berkat ya. Anak-anak bisa diberkati Tuhan. Mamanya dikirim ke Yerusalem tapi pendetanya juga diajak gitu ya. Nah kalau di sana ibu di Laut Mati, ibu itu jalan masuk itu telentang itu nggak akan tenggelam. Tetap terapung. Jadi mau berat badanmu berapapun nggak akan tenggelam. Kenapa kira-kira? Karena kadar garamnya itu tinggi sekali. Kalau kita punya luka-luka, ada koreng-koreng gitu ya. Ya kan, enggak pernah mandi, lalu karena itu gatal-gatal gitu ya. Masuk ke air itu ya kan, langsung rasanya itu kayak digigit-gigit tuh. Karena garamnya tinggi. Kering di sana, enggak ada pohon. Kering sekali Bapak Ibu. Coba kita lihat analoginya sekarang. Tadi saya katakan Danau Galilea itu luar biasa. Kenapa Danau Galilea itu luar biasa hidup? Bahkan ini salah satu sumber air untuk orang Israel sampai sekarang. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya gampang kan? Karena kita lihat dia terima tadi dari Gunung Hermon. Dia terima airnya. Ya, dia terima airnya dari Gunung Hermon. Dia tahan enggak? Dia tahan enggak? Dia salurkan kemana? Sungai Yordan. Sungai Yordannya juga jadi kering enggak ketika menerima air dari Danau Galilea? Tidak, tapi dia salurkan lagi kemana? Dari Laut Mati disalurkan lagi enggak? Lalu di sana makanya dikatakan Laut Mati. Bapak Ibu kita mau pilih yang mana sekarang? Kita mau pilih yang mana? Kita mau jadi seperti di Laut Mati? Atau kita mau seperti Danau Galilea? Saya kembalikan Bu ya. Bapak Ibu berarti kalau kita sudah menjadi ahli waris Tuhan, kita sudah mendapatkan air dari Gunung Hermon itu.
Ya, keselamatan yang diberikan kesegaran kepada kita. Ya, kehidupan, karena di Danau Galilea itu ada kehidupan. Maka jangan tahan. Jangan tahan. Tapi beritakan. 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 Dan itu bukan membuat engkau menjadi kering. Tapi tetap menjadi subur. Kadang-kadang iman kita itu bisa menjadi layu. Menjadi tidak punya semangat. Karena kita tahan untuk diri kita. Tapi kalau kita saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya bicara engkau dapat berkat. Tapi engkau juga bisa persaksikan. Mungkin engkau sedang dalam situasi yang berat. Engkau sedang dalam rasa sakit yang begitu luar biasa. Tapi engkau tetap memberikan sukacita. Karena engkau memiliki Allah yang Immanuel. Allah yang sudah menyelamatkan engkau. Karena itu mari Bapak Ibu. Kalau kita sudah jadi sadar kita adalah sebagai ahli waris dari perjanjian kekal Tuhan. Yuk kita mulai belajar. Kita berikan terus itu kepada dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya jemput Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Kita bersama-sama di minggu pertama ini kembali mengucapkan komitmen pemuritan kita sebagai jemaat Mennonite. Mari kita bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita akan bersama-sama, Pak WL dan juga singer, boleh kita naik, pemusik. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan Saudari untuk menaikkan doa syafaat kita. Dan izinkan saya sebagai gembala jemaat untuk juga menaikkan doa syafaat di minggu pertama dalam kehidupan gereja kita. Karena itu kita akan siapkan hati kita juga untuk datang kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu sekuat dan sehebat kita, bahkan sekuat-kuatnya kita juga beriman, bukan berarti hidup kita akan terbebas dari segala persoalan ya. Jadi juga kita harus sadar walaupun kita juga sesetia-setianya kepada Tuhan, bukan berarti kesetiaan kita itu membebaskan kita dari segala persoalan hidup kita ini. Karena setiap orang di dalam dunia ini pasti akan selalu diperhadapkan dengan persoalan. Ya, gak ada siapapun itu, kita semua akan ada di dalam persoalan. Yang bisa membuat kita lemah, kita membuat kita juga jatuh. Tetapi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melihat persoalan itu bukan lagi dari sudut pandang kita. Tapi lihatlah persoalan itu dengan janji Tuhan yang selalu hadir menyertai kita. Mungkin saat ini penyertaan Tuhan terasa lambat datang dalam hidup kita. Tapi ingat tadi, Abraham pun 99 tahun usianya, baru Allah mengadakan perjanjian kepadanya untuk melaluinya datang dari dia bangsa yang besar. Karena itu kita naikkan pujian kita, janjimu ya dan amin. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh,
percaya adanya Sang Juru Selamat kita dan tempat pengharapan kekal dalam hidup kita. Bersama-sama naikkan pujian ini. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku lemah, Kau angkat hidup. Saat ku jatuh, Kau topang ya Tuhan. Jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan sungguh-sungguh, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari kita betul-betul resapi pujian ini dengan penuh kejujuran datang kepada Tuhan. Kau angkat hidup saat ku jatuh. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Ada Tuhan yang selalu setia dalam hidupmu. Kau penolongku yang setia, Percaya, percaya padamu. percayalah karena Yesus Juru selamat, Sang Juru Selamat. tempat pengharapan. Karena itu katakan sungguh-sungguh, aku percaya. Percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Setia Di dalam hidupku aku percaya. percaya anugerah-Mu besar, Lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. janji-Mu ya dan amin. Setia Di dalam hidupku aku percaya. percaya anugerah-Mu besar, Lebih dari semua yang dapat ku minta. aku percaya. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percayalah, Percaya ada anugerah Tuhan anugerah-Mu yang besar, yang melampaui segala persoalan. dari semua yang dapat ku minta. Ungkapkan dengan yakin, aku Percayalah percayalah. ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Setia Di dalam
dalam surga inilah kami Tuhan, yang walaupun kami sudah menerima anugerah-Mu yang besar itu, yaitu keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami ini, tapi seringkali kami juga masih ragu. Bahkan mungkin seperti Abraham ketika Engkau tadi juga berjanji bahwa melaluinya, melalui istrinya, akan lahir seorang anak. Mungkin kami sering juga berkata, Tuhan, apa benar Engkau Allah yang sungguh dapat menopang, dapat terus mengangkat hidup kami, menolong dalam setiap hidup kami ini Tuhan. Tapi hari ini kami boleh diajar Tuhan, bahwa tidak ada satu perkataan-Mu, tidak ada satu janji-Mu yang sesungguhnya luput dalam hidup kami. Ketika Engkau bersabda, Engkau berkata bahwa Engkau menjadi Allah yang Immanuel, Allah yang El Shaddai, Allah yang maha luar biasa. Itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi itu sungguh adalah pernyataan yang berasal daripada-Mu, yang juga sungguh telah Engkau wujudkan dalam hidup kami. Tapi mungkin kami Tuhan seringkali dibutakan dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup kami, sehingga membuat kami hidup dalam kegalauan, kebimbangan, dan bahkan mungkin kami sudah seringkali pula masuk dalam sebuah titik keraguan kepada Engkau sebagai Allah yang sanggup menolong kami. Tapi Tuhan, biarlah saat ini ketika kami ada di ibadah di minggu pertama ini Tuhan, izinkan kami juga Tuhan, untuk dibukakan mata iman kami, untuk menoleh kembali ke belakang, dalam beberapa hari yang boleh kami lalui di bulan April. Yang kami tahu juga bahwa di bulan April itu hidup kami juga bukan hanya hidup dalam cerita kegembiraan, bukan hanya cerita penuh dengan tawa. Tapi hamba-Mu juga yakin bahwa di bulan April itu juga pasti ada tangis, ada jeritan hati kami yang sesungguhnya juga terjadi dalam hari-hari kami Tuhan. Tapi Tuhan, izinkan Engkau juga boleh berkata-kata saat ini di telinga kami, untuk kami juga boleh menoleh dari hari pertama sampai dengan di hari terakhir di bulan April dengan semua cerita hidup kami itu. Bukankah sesungguhnya Engkau juga ada? Bukankah Engkau sesungguhnya juga ada di samping kami? Bukankah Engkau sesungguhnya juga ada di belakang kami? Bukankah Engkau sesungguhnya juga ada di bawah kami untuk menopang kami sehingga kami tidak jatuh tergeletak? Bukankah Engkau juga sesungguhnya ada di depan kami untuk membukakan jalan dan berkata, lihat, semua persoalanmu itu dibandingkan dengan kuasa-Mu, dengan kuasaku, maka semua persoalanmu itu tidak ada apa-apanya dengan kuasaku. Biarlah Tuhan hari ini ketika kami boleh duduk diam di tempat ini juga, kami juga boleh melihat akan hal itu. Bukankah hari-hari kami di bulan yang lalu itu sudah kami lalui, menjadi catatan sejarah yang kami lalui, tapi bukan kiranya menjadi catatan sejarah kegagalan, tetapi juga menjadi catatan sejarah bahwa di sana Tuhan hadir. Dan karena itu Tuhan, biarlah juga Engkau Allah yang sudah menyertai kami di bulan yang lalu itu, Engkau juga mau berkata-kata kepada kami dalam kelemah lembutan-Mu. Bisikkanlah di telinga kami Tuhan saat ini ketika kami menundukkan di kepala kami Tuhan. Bisikkanlah kata-kata-Mu kiranya di telinga kami yang akan masuk dalam hati kami dan pikiran kami. Hanya satu kata yang panjang, bukan hanya kata panjang, kata yang pendek Tuhan kami rindukan. Dan Engkau berkenan berkata, jangan takut anakku, Aku Allah yang juga akan menyertai. Kiranya itu menjadi sesuatu kata yang sangat kuat kami dengarkan saat ini Tuhan. Sehingga ketika kami akan menjalani hari-hari ini, di bulan Mei ini yang juga penuh dengan misteri, kami boleh diyakinkan, kami gak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Itu sudah lebih daripada cukup. Walaupun mungkin orang di sekitar kami menjauh meninggalkan kami, bahkan mungkin berkhianat kepada kami, menyakiti hati kami. Tapi ketika suara-Mu itu terus berkumandang dalam diri kami, maka kami tidak akan menjadi umat yang patah, tapi kami akan menjadi umat yang tetap berdiri tegar, berjalan terus.
tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Biarlah itu, wahai jemaat, engkau juga dengarkan terus dalam hidupmu. Wahai jemaat, lihatlah, Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya hadir dalam cerita kebahagiaanmu, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir dalam semua cerita hidupmu, suka dan duka, pahit dan getir. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Karena itu puji dan muliakanlah Tuhan selalu dalam setiap hidupmu. Peganglah Dia dan jadikan Dia sebagai Allah sembahanmu, sebagaimana juga yang Dia pintakan kepada Abraham dan keturunannya, dan termasuk kita sebagai keturunan dari Abraham. Biarlah kita juga menjadikan Allah sebagai Allah yang berkuasa merajai dalam hidup kita. Tuhan, saat ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaatmu, mungkin juga yang ada yang datang saat ini sedang membawa beban. Biarlah hari ini ada kelepasan juga boleh terjadi Tuhan. Ada pemulihan. Bahkan juga mereka yang datang dalam sakit penyakit, Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan jamah dari ujung rambut mereka sampai ke ujung kaki mereka. Hamba percaya Tuhan, mukjizat-Mu bukan hanya terjadi beribu-ribu tahun yang lampau, tapi hamba percaya juga Tuhan, mukjizat-Mu sampai hari ini, bahkan esok dan seterusnya akan tetap berlaku bagi kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa-Mu turun bagi umat-Mu di tempat ini, menjamah memulihkan mereka. Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin mereka juga sedang punya beban dalam kehidupan keluarga mereka. Mungkin saat ini mereka sedang bersoal, sedang bermasalah. Bisa jadi dengan sesama pasangan hidup mereka, atau juga mungkin mereka sedang bersoal dengan anak-anak mereka atau dengan cucu mereka. Hadirlah Tuhan, lawatlah mereka. Hati mereka kiranya juga boleh diubahkan, bukan mencari pembenaran, tapi mencari jalan pertemuan ya Tuhan, untuk bersama-sama dipulihkan, dirangkul menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang sedang menundukkan kepala, mungkin sedang berharap untuk adanya berkat bagi kehidupan mereka dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka. Mereka mungkin Tuhan sudah bekerja dan bekerja, tetapi mungkin apa yang didapatkan tidak sesuai dengan impian mereka. Hadirlah kiranya Engkau juga Tuhan, berkati juga segala usaha pekerjaan mereka. Dan biarlah juga mungkin dalam tetes keringat mereka yang mereka lakukan itu, dan belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan, Engkau juga akan berkata, jangan takut, tapi syukuri semua yang kau terima. Maka mungkin yang sedikit itu juga akan menjadi besar dan kekuatan yang dahsyat dalam hidupmu. Atau mereka juga yang sudah mendapatkan hal yang sangat luar biasa, biarlah juga tetap sadar semua juga berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu Tuhan, sebagai hamba-Mu yang telah Kau tetapkan untuk menjaga kawanan domba-Mu di tempat ini, di awal bulan ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan bagi semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah tumpangan tangan ini juga menjadi tumpangan berkat-Mu turun atas setiap jemaat Tuhan, untuk menyertai mereka, memimpin mereka dalam setiap perjalanan hari-hari mereka, baik di tempat ini maupun ketika mereka bekerja dimanapun. Kiranya kuasa Tuhan saat ini juga turun atas mereka. Hamba sebagai gembala punya kekurangan ya Tuhan, tidak bisa mendampingi mereka setiap hari Tuhan, tapi hamba percaya Engkau Allah yang juga boleh hadir. Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kiranya Engkau Tuhan hadir dalam hidup mereka, jamah mereka Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan hati iman mereka Tuhan, sehingga terus mereka tetap berjalan dengan sukacita yang daripada. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, hiduplah selalu di dalam kasih Tuhan. Percayalah akan janji Tuhan, janji yang tidak akan pernah undur dari hidup, janji yang selalu tergenapi, janji yang selalu akan mengurapi engkau dalam segala hidup, menyertai dalam setiap hari-hari, yang hari ini turun dalam hidupmu, dan juga akan selalu menyertai engkau sampai di akhir bulan ini. Kalau Tuhan izinkan engkau mengakhiri bulan ini juga nanti,
lihat dan rasakan. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap luar biasa. Menyertai seluruh hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyafaat untuk dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian di dunia ini. Biarlah perang yang terjadi pada saat ini boleh juga segera berakhir Tuhan. Sehingga juga semuanya boleh dipulihkan kembali. Berkati juga bangsa kami Tuhan, Indonesia. Pemimpin kami yang tentunya dampak dari perperangan ini menyebabkan berbagai macam situasi ekonomi yang sulit. Tapi biarlah ada hikmat, ada pimpinan yang daripadamu, agar setiap kebijakan mereka juga boleh memberi kekuatan dan pengharapan bagi setiap masyarakat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sebentar nanti akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau juga menerima persembahan syukur kami. Dan biarlah juga apa yang kami berikan itu dalam kerelaan hati kami, dalam rasa syukur kami. Dan Tuhan juga mau kuduskan dan juga boleh dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini. Inilah doa syafaat kami, doa syukur kami atas penyertaan-Mu dalam 1 bulan perjalanan hidup kami. Dan doa permohonan kami untuk hadirat-Mu juga hadir dalam perjalanan hidup kami di bulan ini. Dan seluruh doa syafaat kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom GKI Bandung. Berikut adalah rangkaian informasi dan agenda gereja yang perlu kita perhatikan bersama minggu ini. Mari kita simak selengkapnya GKI Bandung News Minggu 3 Mei 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan Masa Raya Paskah, kita juga ada program celengan kasih. Setiap keluarga atau perorangan bisa mengambil 1 celengan untuk nanti dikumpulkan pada 24 Mei 2026 pada saat ibadah Pentakosta. Yuk kita belajar memberi dengan hati yang penuh sukacita dan kerelaan. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Misi akan mengadakan kunjungan misi ke LPF Trisakti Lampung pada tanggal 14 sampai 17 Mei 2026. Bagi jemaat yang ingin ikut terlibat dalam pelayanan misi, ini kesempatan yang sangat baik. Kamu dapat menghubungi Penatua Ujang Seni Saipulo dan Pendeta Elfren Sitompo. Dan bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung dalam dana, dapat mentransfer ke rekening gereja GKI Bandung. Mari kita dukung bersama dalam doa dan juga dana. Mari hadiri juga persekutuan yang diadakan oleh Komisi Perempuan pada hari Jumat 8 Mei 2026 pukul 10 pagi dengan tema Connected at Heart, Sharpened in Love. Hati yang terhubung terasa dalam kasih, yang akan dilayani oleh Ibu Lelina, bertempat di rumah Ibu Valentina, Kompleks Kopo Permai 2, Blok 3AD, Garing 6. Disiapkan perjamuan kasih berupa snack. Ibadah Komisi Youth pada hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 9.30 pagi akan bertemakan Shine Your Light. Diambil dari Matius 5 ayat 14-16. Buat teman-teman youth, yuk luangkan waktu untuk hadir dan recharge hati kalian bersama dalam hadirat Tuhan. Shalom. PPA mengadakan cek kesehatan gratis bersama Rumah Sakit Kebon Jati Bandung. Cuma sebentar, tapi manfaatnya besar untuk kesehatan Anda. Yuk cek kesehatan gratis. Rencana pada hari Jumat 8 Mei 2026 pukul 2 siang. Bertempat di GKI Bandung. Untuk orang tua mendapatkan kesempatan cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Pilih salah satu. Daftarkan segera. Kuota terbatas. PPA Pelangi Pemulihan bekerja sama dengan GKI Bandung mengadakan acara hiking ke Tahura pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Titik keberangkatan bersama dari lokasi PPA jam 6.30 pagi. Pakai sepatu dan pakaian yang nyaman ya untuk hiking. Pendaftaran akan ditutup pada hari Kamis 7 Mei 2026.
Yuk, mari kita bersama-sama menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan bersama teman-teman semua. Ditunggu kedatangannya ya. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Ibu Wong Si Mei tutup usia 86 tahun pada hari Rabu 29 April 2026 pukul 8.33 pagi. Beliau adalah istri dari Bapak Sandrawan. Telah dikremasi pada hari Jumat 1 Mei 2026. Kami segenap jemaat, majelis, dan gembala mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Bapak Wawan Gunawan, tutup usia 70 tahun pada hari Kamis 30 April 2026. Almarhum adalah mertua dari Bapak Sunardi. Kami segenap jemaat, majelis, dan gembala mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan laporan saldo kas gereja per 30 April 2026. Saat ini kondisi kas gereja masih memerlukan perhatian bersama dengan posisi yang belum seimbang. Melalui kesempatan ini kami rindu mengajak setiap jemaat untuk kembali mengambil bagian dengan hati yang rindu mendukung pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan gerakan dalam hati masing-masing. Kami percaya melalui kebersamaan dan kesetiaan kita, Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan pelayanan di gereja ini. Terima kasih untuk setiap doa, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan. GKI Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ardina Situmorang pada 3 Mei, Ibu Herlina Siahaan pada 5 Mei, Ibu Suryaniwati, Ibu Dameria Aritonang pada 6 Mei, Ibu Lilis Kartika Anirun, Bapak Oscar Simon Wiryahanjaya, Saudara Romano Emmanuel pada 7 Mei. Kiranya Tuhan terus melimpahkan kesehatan, sukacita, dan damai sejahteranya. Itu dia GKI Bandung News minggu ini. Tetap semangat, tetap bertumbuh, berbuah, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan warta. Mungkin ada tambahan dari PPA, Ibu Lilis, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf, tadi ada sedikit ralat dari tayangan yang tadi, yaitu mengenai cek kesehatan yang diselenggarakan oleh PPA Pelangi Pemulihan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Kebonjati. Di situ, tapi pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan atensi, yang sudah mendaftarkan untuk cek kolesterol, gula darah, dan asam urat. Itu tertera di situ bahwa hari Jumat tanggal 8 Mei pukul 2 siang. Tapi yang betul adalah jam 12.30 ya. Harap diperhatikan, dan masih ada kuota 12 buat anak-anak buat medical check up ya, yang berusia sampai dengan remaja. Tetapi untuk orang dewasa masih dibuka kesempatan untuk pendaftaran cek kolesterol, asam urat, dan gula darah. Iya. Dan yang kedua adalah mengenai hiking anak remaja yang diselenggarakan juga oleh PPA Pemulihan. Itu dibuka buat anak-anak remaja kita semua untuk IKMI, tetapi ada kontribusinya yaitu sebesar 10.000 saja. Itu sudah termasuk transportasi, makan, tiket masuk, dan snack gitu ya. Ayo Bapak Ibu daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk dapat bergabung dengan PPA Pemulihan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lilis. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di depan tuh masih ada kotak persembahan untuk misi. Kami tetap juga menunggu untuk minggu yang akan datang. Jadi kayaknya masih ada kesempatan 1 minggu lagi untuk Bapak Ibu yang tergerak digerakkan untuk memberkati pelayanan kita ke LPF Trisakti. Kita masih tunggu persembahan dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Pak Gembala untuk menutup kita dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Biarlah kita undur dari rumah Tuhan ini dengan semangat yang baru, dengan keyakinan yang terus boleh ada dalam diri kita bahwa kita adalah ahli-ahli waris dari perjanjian kekal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita juga menjadi orang-orang yang terus dengan sukacita mempersaksikan Tuhan dalam kehidupan kita yang masih kita boleh nikmati sampai dengan sekarang. Karena itu sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dari utara ke selatan,